Apa yang membuat sebuah perusahaan sukses? Apakah teknologinya, modal yang besar, atau produk yang viral? Ternyata, aset terpenting dan kunci utama keberhasilan sebuah organisasi adalah orang-orang di dalamnya. Selamat datang di sesi pengenalan manajemen sumber daya manusia bersama saya, Nafisa Maulida, dengan NIM 20050070069. MSDM dimulai bahkan sebelum seorang karyawan melangkahkan kaki di kantor. Langkah pertama adalah perencanaan. Perusahaan harus menganalisis kebutuhan tim dan posisi apa yang harus diisi. Setelah itu, kita masuk ke tahap rekrutmen untuk menarik talenta-talenta terbaik di luar sana. Proses ini diakhiri dengan seleksi yang ketat. Tujuannya sederhana, namun krusial, untuk memastikan orang yang tepat berada di posisi yang tepat, atau istilah populernya yaitu the right man on the right place. Setelah bergabung, tugas perusahaan adalah memastikan karyawan tersebut terus bertumbuh melalui pelatihan dan pengembangan. Kita mengasah kembali skill dan potensi mereka agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Namun, pengembangan saja tidak cukup. Kita juga memerlukan manajemen kinerja. Ini adalah proses evaluasi yang dilakukan secara objektif untuk memastikan kontribusi setiap individu tetap sejalan dengan visi dan misi besar perusahaan. Bekerja bukan hanya soal tugas, tapi juga soal apresiasi. Disinilah MSDM mengatur kompensasi dan benefit, memberikan gaji yang adil, bonus, hingga jaminan kesehatan bukan hanya kewajiban, tapi strategi, lingkungan kerja yang sehat, dan penghargaan yang layak adalah kunci utama untuk menjaga motivasi serta retensi karyawan agar mereka tidak berpindah ke pihak kompetitor. Jadi, kita harus mengubah pola pikir lama. MSDM bukan lagi sekedar urusan administratif seperti absensi atau sekedar menghitung penggajian. HR hari ini adalah mitra strategis perusahaan. HR berperan dalam menjaga budaya organisasi tetap kuat dan memastikan perusahaan tetap kompetitif, terutama di era transformasi digital yang serba cepat ini. Singkatnya, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah jembatan yang menghubungkan antara tujuan bisnis dengan kesejahteraan manusia. Jika manusianya dikelola dengan baik, maka bisnis akan berkembang dengan sendirinya. Selanjutnya, transformasi digital dan masa depan HR. Kita masuk ke era HR 4.0, di mana teknologi menjadi jantung dari pengelolaan manusia. Dulu, menyeleksi 1000 pelamar butuh waktu berminggu-minggu. Sekarang, dengan ATS atau AI, kita bisa menemukan kandidat terbaik dalam hitungan detik. Tak hanya itu, kita menggunakan people analytics, artinya keputusan promosi atau kenaikan gaji diambil berdasarkan data kinerja yang akurat, sehingga jauh lebih adil dan objektif. Zaman sekarang, bekerja tidak harus di kantor. HR kini mengelola tim yang tersebar di berbagai kota maupun negara. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keterikatan mereka. Kita menggunakan digital onboarding dan platform kolaborasi. Di sini, fokus HR bergeser. Kita tidak lagi mengawasi jam kerja, tapi mengukur hasil kerja sambil tetap menjaga kesehatan mental karyawan di tengah tekanan digital. Terakhir, tugas HR adalah memastikan karyawan tidak tergantikan oleh robot. Kita melakukan reskilling, melatih karyawan agar bisa bekerja berdampingan dengan teknologi. Ingat, teknologi hanyalah alat. Sentuhan manusia, empati, dan kreativitas tetaplah yang utama. Itulah yang membuat HR tetap krusial di masa depan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan baik di perkataan maupun perbuatan saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di sesi berikutnya.